Nah, ini sebelum kita aplikasi Eco Engine, pohonnya kita semprot dulu, kita mandiin. Ya, terus kalau dari buah, pengalaman saya itu dia agak padat. Ya, karena kita memberikan nutrisi. Ini walaupun dia kena semprot Eco Engine, ini nggak apa-apa pengalaman saya ya. Ya, karena ini udah saya buktikan. Aplikasi kita kedua, tadi kan semprot, nah sekarang kita kocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau praktek apa lagi nih, Mas ya? Sekarang kita aplikasi penggunaan Eco Engine. Ya, nanti kita akan praktekkan cara penggunaan Eco Engine ini. Ya, Eco Engine ini kalau secara manfaat luar biasa manfaatnya. Karena Eco Engine ini pun organik. Jadi kita nanti sebelum pemakaian Eco Engine ini, agar hasilnya maksimal, ya pohon itu kita siram dulu. Siram air biasa gitu, Mas? Ya, disiram air biasa, ya biar debu-debu yang menempel di buah ataupun di pohon itu biar hilang dulu. Ya, tujuannya apa? Biar pori-pori daun dan lain sebagainya itu terbuka. Jadi pas kita melakukan pemakaian Eco Engine ini hasilnya maksimal. Kebetulan saya kan beli di online nih. Ya, ini 1 liter kalau nggak salah ini harganya 25.000. Nah, 1 liter ini bisa untuk 4 bulan. Kalau di kebun saya pakai, karena kebetulan saya pakai juga sudah 4 bulan. Nah, ini saya beli baru. Ini dari buah-buahan Eco Engine ini. Ini Eco Engine dari buah-buahan yang kalau saya lihat dari keterangannya sudah difermentasikan selama 2 tahun. Nah, manfaatnya juga luar biasa kalau Eco Engine ini. Selain buat tanaman juga buat peternakan. Gitu. Kebetulan saya kan ini ada 4 kolam ikan lele. Nah, ini juga saya pakai juga. Praktekannya kalau Om. Ya, nanti kita praktekkan, tapi sebelum kita praktekkan nanti kita siram dulu pohonnya. Biar hasilnya pemakaiannya maksimal Eco Engine ini, karena luar biasa, dari daun lebih hijau, ya, lebih cerah. Ya, terus kalau dari buah, pengalaman saya itu dia agak padat buah itu. Ya, karena kita memberikan nutrisi langsung ke buah dan ke daun gitu. Tapi sebenarnya mah ini bisa diaplikasikan dengan 2 metode gitu, dengan cara semprot dan kocor. Ya, sebenarnya mah kalau organik itu tidak ada takaran yang baku gitu loh. Tapi selama ini saya prosesnya ya 1 tutup botol ini 2 liter kalau semprot. Dan juga kalau kocor, saya ada Drigen itu kocor 5 liter, sama saya pakai juga untuk 1 tutup botol dan 5 liter air. Langsung gasin aja. Oke, siap. Ya. Nah, ini sebelum kita aplikasi Eco Engine, pohonnya kita semprot dulu, kita mandiin. Ya, biar bersih dari debu-debu. Ini apa tuh? Ya, biar tujuannya nanti pori-pori yang ada di daun itu terbuka, begitu. Ya, takutnya nanti kalau kita aplikasikan tanpa disemprot, itu kan debu-debu di daun masih ada tuh, pori-pori tertutup. Nanti pas kita melakukan penyemprotan Eco Engine, hasilnya kurang maksimal. Harusnya pagi dan sore hari. Iya, jangan siang hari. Kalau saya pemakaian Eco Engine itu seminggu bisa 2 kali. 2 kali. Iya. Masuk ke buahnya Om, berarti Om, nggak apa-apa Om? Ya, ke buahnya nggak apa-apa, malah lebih bagus kalau ke buahnya. Jadi bersih. Ini udah seperti kayak anak sendiri nih. Makanya kalau pohonan kita perlakukan baik, dia pun nanti akan memberikan hasil yang baik. Nih, kalau keunggulan Jupiter Om, waktu itu kan saya pernah bicara ya. Jadi dia bisa
4 kali pembuahan. Nah, contohnya ini nih. Nah, ini kan sekunder nih. Nah, terus ini kan tersier ini. Tersier, lah kita pangkas dia di sini. Nah, forbud dia di sini. Nah, ini buahnya di sini. Ini buah pertama nih, Om. Ya, terus kita potong lagi, dan muncul lagi dia buah kedua di sini. Gitu. Nah, pas kita potong lagi di sini, nah muncul lagi buah. Nah, ini buah ketiga. Nah, nanti dia kalau ini kita potong lagi buah keempat. Gitu. Jadi satu pohon bisa 4 kali pembuahan kalau Jupiter. Nah, nanti kalau misalkan dia sudah pembuahan keempat, Om, ya, nah kita istirahatkan. Kita pangkas dia di sini. Pangkas total berarti, Om? Iya, jadi kita bikin tersier baru. Nah, forbud dari sini. Gitu. Ya, sekarang kita praktekkan untuk penggunaan ekoenzim. Ya, jadi untuk 2 liter air dicampur dengan 1 tutup botol ekoenzim. 2 liter air, 1 tutup botol ekoenzim. Iya. Nah, ini udah kisi air berarti ya? Ya. Mas Ep, ya? Ah, sudah kisi air. Tapi kalau lebih-lebih mah nggak apa-apa nih, Om? Nggak Kalau apa-apa. organik mah ya? Organik, bebas kalau organik. Tadi makanya di awal saya bilang kalau organik itu nggak ada ukuran yang baku, gitu. Nah, jadi kita ambil dosis ringan aja. Oke, langsung kita praktekkan. Tadi pohon yang anggur sudah kita siram. Tapi sebelum ini kita kocok dulu ya, biar hasilnya merata. Karena organik jadi aman, Om? Iya, aman. Dan juga kalau untuk melakukan penyemprotannya, kalau bisa harus kena bawah daun ya, karena pori-pori ini adanya di bawah daun dia, biar hasilnya pun maksimal. Ya, jangan sekali penyemprotan kayak gini, lakukan kayak gini teman-teman. Ya, bahaya. Takutnya nanti kena mata. Tapi kalau ini ekoenzim aman, gitu. Ya, karena saya pribadi juga menggunakannya bukan buat pohon saja, tapi buat mandi pun aman. Ekoenzim ini kan organik, jadi dia aman. Ya, misalkan ada contoh seperti Jupiter ini kan ada bunga yang brokoli. Ya. Ini walaupun dia kena semprot ekoenzim, ini nggak apa-apa pengalaman saya ya. Ya, karena ini udah saya buktikan. Ya, beda dengan kita melakukan penyemprotan kimia. Ya, bisa berbahaya kalau sampai kena bunga anggur yang sedang brokoli seperti ini. Tapi kalau ini karena organik jadi aman. Jadi organik ini, karena ini ekoenzim organik, aman ya untuk pemakaian dalam keadaan buah sedang brokoli. Ya, karena ini bukan kimia. Batang-batangnya juga, Om? Karena ini kan dia mengandung nutrisi yang luar biasa. Jadi kalau misalkan pohon anggur ini tidak mendapatkan nutrisi dari unsur hara, dari akar, dia bisa mendapatkan nutrisi dari ekoenzim ini melalui semprot. Ya. Dari daun ya, Om? Yang ke daun, ke batang, dan ke buah. Dan ini salah satu juga ekoenzim ini fungsinya untuk pencegahan hama. Ya. Ya. Jadi salah satunya itu seperti semut, lalat, kecoa, ya. Itu nggak bakalan mau dia, gitu. Pohon jambu berbuah anggur. Buahnya anggur. Iya, ini pohon jambu berbuah anggur. Sampai ini nih. Nah, ini apa namanya? Ini namanya buah blueberry. Ya, rasanya luar biasa ini. Manfaatnya untuk kulit. Ini makan aman ya? Oh, aman. Gitu. Yang hitam, Om? Ini karena manfaatnya buat kulit, jadi kalau yang sudah tua makan ini, insya Allah akan jadi muda lagi. Tapi umur tetap tua. Sama tidak bohongin. Nah, kita sekarang mau lanjut apa lagi nih, Om? Nah, sekarang yang kedua, aplikasi kita kedua. Tadi kan semprot,
Nah, sekarang kita kocor. Nah, Ini untuk ukuran air 5 liter. 5 liter. Ya. Nah, udah diisi berarti nih. Om. Ya, sudah kita Kayak isi. lampu biasa nih teman-teman. 5 liter. Hmm. Untuk eco enzimnya takarannya berapa nih? Sama, kita memakai dosis 1 tutup botol untuk 5 liter air. Nah, setelah ini kita aduk biar merata. Nah, setelah itu langsung kita siramkan ke pohonnya. Ya, kita siram ke pohon anggur ya. Berarti udah usia berapa nih Om? Ini usia kurang lebih 1 tahun. Ya, jadi kalau kita menyiram dari pinggir dulu karena akar-akar yang muda itu adanya di pinggir. Kita habiskan untuk satu pohon ini untuk 5 liter. Ya, khusus untuk para pengangguran ya, minimal sehari itu nyiram kalau keadaan kita dalam keadaan hujan. Ya, itu bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Pohon anggur yang umurnya di bawah 1 tahun seperti di Tambulapot, polybag, itu untuk 5 liter ini 2 pohon. Ya, cukup dari saya itu aja. Mudah-mudahan praktek penggunaan Eco Enzim ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, Pak Konsep. Kalau gitu, Oke. terima kasih atas ilmunya, ilmu baru lagi nih. Oke, kalau gitu, official undur diri dulu, Mas Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.